waktu yang berbeda ya. Ketemu ayah itu setiap hari, ya nggak setiap hari sih sebenarnya. Tapi nggak ngeh kalau itu ayah. Iya taunya itu om. Oh gitu. Kalau pesan aku sih, kalau emang udah jadi pelakor yang terbaik, yang bagus. Maksudnya pelakor terbaik gimana tuh? Yang nonton nih kalau penonton gak usah menapik lah kalian pelakor. Pasti kalian nyari-nyari orang kemana-mana kan, untuk supaya biar laki gue itu sama gue aja. Jangan ngasih ke istri pertama. Iya. Jangan munafik, jawab omongan gue. Pasti iya. Oh gitu ya. Pasti. Nah, terbesit nggak mungkin. Enggak. Jadi gitu. punya bisa membuka opsi itu gak? Bisa sih orang gue istri kedua. Hah? Kan gue istri kedua. Tapi Kemarin. aku fine sama istri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Cinta is Love bersama saya Ferry Purwo dan Mon Amor. Oke, hari ini kita ketemu sama bintang tamu yang mau cerita tentang mungkin tidak hanya sekedar cinta tentang romance, tapi juga bagaimana perjuangannya mendapatkan cinta dari keluarganya sendiri. Nah, ada Mbak Ella. Apa kabar Mbak Ella? Alhamdulillah baik. Baik. Suaranya Ini banget, suaranya imut pelan. banget. Gitu. Semangat dong hari ini dong Mbak Ella. Kegiatannya apa Mbak Ella nih sekarang selain mungkin menunggu cinta-cinta yang baru gitu? Kayaknya di rumah sih ngurusin anak. Ngurusin anak ya? Malu-malu kayaknya ya. Kayaknya Langsung hari malu-malu. ini. Lepasnya dong, lepas dong. Aduh. Santan mikirnya. Masih ada yang ketahan mungkin ya. Oke. Mbak Ella tapi memang dulunya pernah selain sekarang kan jadi ngejagain anak lah ya. Tapi saya dengar kan pernah juga ini ya ke entertainment dulu. Iya, lama banget tapi. Itu entertainmentnya apa sih? Nyanyi atau apa? Enggak, model aja sih aku bang. Model? Model tuh di catwalk atau? Iya di catwalk sama foto-foto aja. Foto? Oh itu tahun berapa tuh Mbak? SMA sih, SMA Udah lama dong. Udah lama banget ya SMA. Tapi itu nggak dilanjutin sampai ini gitu? Lanjutin sih, sampai sekolah di Soraya Modeling kan, yang di Wahid Asim. Terus terakhir juga finalis Putri Indonesia juga sih tahun 2000. Oh, sempat finalis Putri Indonesia Iya, tahun? 2000. 2000. Oke, naik lagi. Tahun 2000. 2000 pas 2000. Oh, jadi dari provinsi? Jambi waktu itu. Oh, malah Jambi ya? Iya. Kan Lampung, saya Lampung satu ini sama aku, atau agensi sama aku. Oh gitu. Kita dibagi kan. Jadi dibagi mbaknya di ini ya di. Sebenarnya itu juga nggak nyangka, aku juga nggak mau kan. Oh. Pemalu disuruh gitu. Iya. Tapi kadang-kadang yang pemalu itu justru kalau tampil biasanya lebih all out loh. Iya loh. Oh jadi sempat jadi finalis ya. Nah itu berapa besar waktu itu tuh? Enggak sih, nggak nyampe, cuma finalis aja. Oh, jadi dari daerah terus ke finalisnya ya. Oke. Nah, kalau waktu kalau setahu saya kan selain juga model, tapi kenapa nggak pernah mau masuk dunia acting gitu misalnya? Pernah sih waktu itu ikut sama ikut itu aja sih sinetron yang biasa kan. Kalau di daerah kan syutingnya tuh di daerah kan, cuma sebentar aja. Cuman emang akunya nggak bisa, grogian sih kalau kamera itu. Oh, ada groginya lah waktu Putri Indonesia kan juga enakan itu catwalk sebenarnya daripada kita lebih ke modeling ya, daripada acting itu. Acting kan harus ngapalin naskah Iya. Kadang-kadang kita kalau lupa kan kita belum tentu yang wah aku harus gimana gitu. Iya. Menarik ya. Jadi ternyata pernah juga tapi nggak terlalu lebih ngeblendnya di lebih enak di foto gitu, kayaknya lebih ngeluarin menjiwai gitu. Menjiwai mau apa gitu kan. Kalau foto kan emang harus menjiwai wajah kan. Iya. Jadi suruh sedih, suruh nangis udah foto aja deh. Benar sih. Nah itu kan
perjalanannya sampai ke situ juga kan nggak gampang tuh Mbak. Iya, Maksud saya susah. sebelum akhirnya jadi maksudnya finalis, terus jadi model, terus kalau nggak salah Mbak sempet tuh pernah ada satu situasi yang mungkin kurang pas dalam konteks misalnya di masa kecil tuh. Coba dong cerita dong, gimana tuh? Dulu tuh ada pengalaman apa yang mungkin pahit gak tuh situasinya tuh? Apa ya? Hah? Apa ya? Enggak sih sebenarnya, cuma masa kecil aja karena enggak orang tua pisah aja sih sebenarnya. Oke. Itu aja yang enggak, karena kita anak-anak kalau zamannya aku kan terlampau kalau pisah itu sensitif lah ya kan. Jadi itu aja sih sebenarnya yang paling gak enak tuh karena nggak ada orang tua sebenarnya. Oke. Kan harus tinggal sama nenek kan. Terus? Ya gitulah. Paling gak enak memang kalau kita bisa sama orang tua itu. Umur berapa saat itu? Aku masih 3 bulan sih. 3 bulan. Oh, jadi masih bayi banget. Jadi almarhum mama bawa kakak, aku ikut nenek. Berarti kakaknya anak berapa? Aku anak yang paling bungsu dari mama. Dari berapa bersaudara? 3. Jadi waktu 3 bulan udah pisah berarti? Udah pisah, umur 3 bulan tuh pisah. Ya sama diambil sama kakek aku. Kakek, nenek, paman, tante. Kak Eli aja yang diambil sama aku kakek? aja. Yang kakak diurus sama mama. dibawa mama, dua-duanya? Aku di Lampung. Oh gitu. Oke, jadi benar-benar nggak dapat satu kasih sayang dalam arti touch dari ayah dan Orang ibu ya tua. di 3 bulan loh. Tuh, terus tahu ibu aja itu kelas 4 SD apa 5 SD gitu. Baru Itu ketemu pun lagi? Baru tahu itu mama. Itu pun dari tetangga, dari saudara gitu kan. Oh gitu. Tahu bapak itu pun satu SMP, SD juga itu bapak kamu gitu. Tetangga gitu kan, biasalah ya kalau orang ya gitulah ya kan. Jadi ya nggak percaya karena aku taunya kan ibu aku tuh tante. Gitu. Tante aku, ibu aku gitu. Jadi paman-paman aja dah. Oke, jadi ikut sama nenek. Nama nenek sama Sampai paman. umur? Ya sampai aku menikah. Menikah? Oh. Sama ikut ke siapa aja, ikut tante ke sini, ke pindah-pindah. sana gitu. Jadi maksudnya ya pengen ke sana gitu. Tapi yang paling lama sama nenek. Nama nenek paling lama banget sama nenek. Tapi dalam proses sampai di tempat nenek gitu ya, itu ayah kandung sama ibu kandung nggak pernah jenguk atau? Enggak. Hah? Sama sekali? Enggak tahu, memang akunya juga enggak tahu itu bapakku, itu ibuku juga enggak tahu. Nggak tahu. Dan mereka nggak mendeklar gitu misalnya kamu anak saya? Enggak. Lah? Karena mama kan ngurusin almarhum itu kan ngurusin kakak kan dua orang. Ya dibantu juga sih sama kakek, sama nenek, kadang dikasih bulanan kan. Tuh. Jadi memang mama fokus ke ngurus anak 2. Karena perempuan semua, kita 3 saudara itu perempuan semua. Aku ikut kakek nenek, ikut tante yang ngurus banyak lah, tante, paman tuh ngurus. Tapi nenek tuh nggak ngomong gitu kayak ya ibu cerita kamu, gitu. kamu tuh sama ini tuh nenek gitu. Enggak. Tapi tahu itu nenek. Tahu itu nenek, kakek. Tapi nggak pernah cerita ya? Nggak pernah cerita. Karena mungkin terlalu pahit kali dia mau ceritain ya. Kak Eli pun juga nanya, aku tuh mama Ella. mana? Kak Ella. Kak Ella juga nggak nanya ya? Kayak nggak. Ya kita di masa kita zamannya aku kan emang kalau sekarang mungkin kita tanya ya, kalau kita dulu kan hobinya bermain. Kalau dulu kan zamannya aku kan main tuh masih main alami ya, maksudnya main yang nggak kayak sekarang ada gadget, jadi nggak peduli gitu ya, masih bertanya ini mama ya nggak, atau media sosial ya nggak ada kan. Dulu nggak Jadi ada. kita ya anak-anak ya selayaknya anak-anak zaman dulu ya main gitu, jadi nggak Nggak tahu terpikir. nyaman aja dengan kakek Iya, nenek, ya udah itu senyamannya kita. Oke. Jadi kita nggak, memang kalau di zaman dulu beda sih sama sekarang ya. Iya. Nggak yang mama aku mana enggak gitu. Ya udah tahu, aku taunya nenek, kakek udah ada di kita, tante itu mama aku kan, paman-paman tuh udah itunya gitu aja sih sebenarnya. Terus gimana rasa pertama kali ketemu orang tua? Rasanya gitu. Ketemu mama, itu kan umur berapa tadi? Umur Kelas 4 SD. kelas ya. 4 SD, ketemu papa kan 1 SMP kan? Iya, ketemu. Berarti di waktu yang sebenarnya berbeda ya? Ketemu ayah itu setiap hari, ya nggak setiap hari sih Tapi nggak sebenarnya. ngeh kalau itu ayah. Iya, taunya itu om. Oh gitu. Dia manggil om ya. Selayaknya manggil om, sih seperti yang lain Gak ada yang manggil ngasih tahu tante. juga? Nggak ada.
Lucu juga Oke, berarti ya. kalau Kalau feel zaman dulu ketemu kan mamanya sangat gimana tuh? sensitif ya. Kalau zaman dulu kan Iya, mungkin sangat iya, iya. sensitif. Jadi ngejaga lah ya. Ngejaga sebenarnya karena kita makanya mental orang zaman kita kan kuat-kuat ya, nggak kayak sekarang kan. Mentalnya Mental gini. health. Salah sementang pisah harus ke yang Badung-Badung. Kalau zaman dulu kan ya udah gitu kan, nggak ada yang aneh-aneh kan. Iya, iya, iya. Tadi kalau nggak salah sempat cerita tentang Ibu Tiri itu gimana ceritanya? Terus Iya, iya. di periodisasi di mana itu? Kalau Ibu Tiri ya udah tahu ya umur berapa ya, aku juga dulu lupa sih umur berapa ya Ibu Tiri ya. Pokoknya tahu itu kawin lagi gitu, jadi juga nggak tahu itu. Oh kalau jadi itu. ayah kandung nikah lagi. Nikah lagi. Nah. Tapi kan pisah sama ibu tuh udah bertahun-tahun. Oke, terus akhirnya baru tahu tuh Ibu Tiri. Iya Ibu Tiri. Tahu sih itu, tapi aku juga nggak tahu itu. Dianggapnya tante aja jadi berarti ya. Aku nggak tahu itu bapakku, masih om kan. Ya udah itu om aku gitu. Tapi tadi belum dijawab loh. Ketemu mama gimana pertama kali Ketemu itu? mama. Ketemu mama karena tetangga itu mamamu itu di mana? Di Palembang mama kamu. Jadi aku ngomong lah sama nenek, aku pengen ketemu mamaku katanya masih ada di Palembang. Ya udah dianterin. Ya ketemu mama ya awalnya kita namanya orang kita zamannya Canggung aku kan ya. oh ini mamaku ya. Tapi kan aku punya kakak kan 2 orang kan. Jadi ya udah kalau bedanya ketemu ibu kan seorang ibu tetap namanya seorang ibu kan. Ya udah kita cepat aja adaptasinya. Tapi kalau bapak kan ya karena bapak kan nggak deket, Nggak deket ya. kaku kan kalau Tapi orang si ibu laki-laki. juga maksudnya langsung kayak ada reaksi. Iya ibu malah nangis kan ketemu. Udah Ya gede seneng ya. lah maksudnya. Oh aku dicari gitu loh. Iya, 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 iya. Aku dicari gitu. Iya, iya. Jadi dia terharu juga lah ya. Iya. Kalau ibu kan memang nunggu Tapi momen. setelah pertemuan itu akhirnya jadi rutin. Ya, sering Oh, rutin. oke, Jadi sering setiap rutin ya. liburan aku bilang kalau orang Lampung kan kalau manggil nenek kan nyai ya. Kakek itu yai kan. Aku pengen ke Palembang ke tempat Ayu kan Ayu Epa, Ayu Emma kan ke tempat Ayu Epa, Ayu Emma sama mama. Ya sudah dianterin. Itu naik kereta kan dulu kereta. Keretanya 6 jam, 8 jam. Tapi artinya selama itu memang cuman mengunjungi, tidak pernah misalnya dalam jangka waktu tertentu bareng sama ibu atau bareng sama bapak gitu. Enggak. Nggak pernah ya. Kalau Jadi sama tetap bapak di memang nenek. sampai detik ini memang kita nggak deket. Oke. Ya bapak itu status lah jatuhnya. Status doang. Status Ya. kalau bagi aku status ya. Tapi sama ayah hubungannya baik kan? Baik. Tapi ya Sekedarnya aja itu jadi. gitu. Karena lebih baik nangisin kakek nenek daripada nangisin bapak. Ya karena Iya, mereka iya. kan jauh lebih Iya. ngasih atensi ya. Ya, Ya, ngurusin aku masih dari ya newborn. kalau berpikirnya kita dulu sakit hati, bapak kan cuman biologis doang gitu kan. Iya. Jadi benar. mikir gitu ya. Karena Tapi yang udah berkorban ibu ya. sebenarnya yang berkorban kan ibu. Iya. Ya bapak kan korbannya sama adik-adik tiri kan. Lebih sayang, lebih peduli. Kenapa bisa punya kesimpulan lebih sayang sama? Ya iyalah, karena kita nggak diurusin. Iya ya. Oh gimana dong? Mau minta uang aja susah dulu. Punya nggak rasa kayak lah tuh dendam atau Sempet. Oh dendam banget. Cuman dendamnya ya cuma kayak nggak mau ketemu atau Enggak, ada reaksinya nggak apa? peduli sih mau ketemu nggak ketemu sebenarnya aku tuh nggak peduli orangnya. Cuman ya nangis aja minta sama Tuhan. Itu aja nangis sama Tuhan udah. Iya, iya, iya. Dibalas ya lebih sakit balasannya. Iya. Tuhan kan kalau membalas kan lebih enak kan lebih sakit daripada Tinggal kita yang waktu ngebalas. aja ya, iya benar. Iya, iya. Tunggu aja hancur beneran. Udah kan beres selesai. Gitu sumpahku selesai dong gitu kan. Nah jadi pada saat itu, tapi kan akhirnya ada juga interaksi gak dengan Ibu Tiri gitu? Sekedarnya aja sih. Sekedarnya aja. Tapi kenapa kelihatannya ada satu situasi yang Ya memang jahat. jahatnya gimana gitu Ih, maksudnya? jahat banget kali ibu tiri aku mah. Oh ya? jahatnya gimana? Apa yang Bentuk dilakukan? jahatnya gimana? Apa yang dilakukan? Apa ya? Ya bener-bener ibu tiri yang ibu kota bikin ibu kota kata gue mah lebih kerja ibu tiri ya daripada ibu kota. Ibu kota pas kejam-kejamnya ada yang orang baik hati ya nolong. Kalau ibu tiri mah jangan jelas-jelas. Mukul gitu? Iya. Mukul juga? Oh ya? Mukul juga? Pukul. Lah, Coba. penyebabnya kenapa bisa dipukul? Ya takut kali hartanya diambil. Oh gitu. Oh takut hartanya ke kakak ya? Tapi ibu tiri itu takut sama kakak-kakakku. Kalau kakakku orangnya ngelawan, orang Palembang asli banget. Kalau aku orangnya penangis. Memang aku orangnya mellow. cenderung orang yang penyendiri. Kalau sekarang bahasanya apa itu? Introvert Nah, ya. itu. Karena aku lebih suka sendiri. Iya, iya. Karena ya menangis-nangis sendiri di kamar gitu kan. Itu aja.
Tapi apa yang perlakuan yang membuat mental lo itu sebenarnya. Iya. Sampai sekarang detik ini mentalnya jadi nggak seberani ada orang. trauma Oh juga ya. itu makanya apapun kalau bisa jangan pisah deh sama orang tua, karena mental anak itu memang kalau orang di pos itu memang mental. Yang digempur itu sebenarnya mental. Iya benar. Langsung down. Benar-benar itu. Jadi nggak percaya diri. Kayak aku juga orang nggak percaya diri sebenarnya. Makanya kalau ke lebih ngapal skrip itu kan kayak lampu gitu, nggak percaya diri, ngomong sama orang tuh kayak nggak percaya diri. Iya. Ini kan mungkin aku udah dewasa kali, jadi enak aja lantang gitu ngomong. Sebenarnya aslinya sih enggak. Mau nangis kalau depan kamera. Jadi membekas banget tuh ya peristiwa-peristiwa dengan Ibu Tiri ya. Dan sampai sekarang tapi hubungannya jadi nggak baik dong. Ya memang sama Ade juga kita nggak deket. Jadi kalau kita sama Ade itu udah kayak sama orang lain. Aku lebih deket sama adik-adik sepupu daripada adik kandung satu darah. Ya, jadi total kakak tuh punya berapa saudara kandung? Jadi 7 perempuan semua. Oh jadi ya? dari yang mama dari yang 3. mama 3, ini 4. Punya adik-adik 4 berarti kan? Punya adik 4. Adik tiri ya. Malah nggak akur semua tuh sama mereka semua itu nggak akur? Enggak. Akur cuma sekedar aja. Kalau ribut tuh enggak. Cuman Sampai ya sekarang lu masih kak? Sekarang sih sekedar aja. Maksudnya sampai sekarang tuh mama masih? Kalau almarhum nggak ada. Kalau Ibu Tiri masih ada. Oh, papa udah nggak ada ya berarti? Papa masih. Oh papa. Masih tapi sama si ibu? Enggak udah cerai. Cerainya pun udah tua ini. Jadi sama Ibu Tiri ini juga udah cerai? Udah cerai. Ya udah baru berapa tahun ini sih cerainya. Terlambat kalau kata kita. Nikah lagi nggak sih papa ini? Bapak enggak. Iya, maksudnya alasan ayah kan kenapa nggak ditahan, udah tua. Ya mikirin kamu orang, udah terlambat mikirin kita orang. Kita orang udah pada tua, udah punya keluarga masing-masing, nggak perlu pikirin. Alasan kata kita orang. Itu aja sih kata kita ya. Bahasanya tuh agak-agak gimana ya kalau Lampung ya. Alasan itu mah dasar aja. Itu aja kita. Berarti efeknya terhadap Mbak Elanya sendiri ini mental. dong banyak kan. Akhirnya butuh ini dong kayak semacam apa ya, butuh perhatian dari orang lain gitu kan. Ya, ujung-ujungnya gitu pasti kan ujung-ujungnya ya begitu ujungnya. Ya kan. Nah, biasanya kalau dengan psikologis seperti Mbak Ella juga nih biasanya jatuh cintanya justru sama orang-orang yang mungkin usianya lebih di atas ya. Ya, karena kita pengen sosok ayah kan. Ayah, ibu jadi satu ya. Nah, itu terjadi tuh. Terjadi ya ketemu ya. Nah, itu ada proses yang mungkin deketan dulu atau gimana? Iya, deketan dulu sih. Prosesnya deketan dulu. Ya selayaknya anak orang pacaran lah gitu. Baru deh nikah. Oke. Nah, pada saat mau menikah memang sebetulnya itu sudah yakin sama sosok ini atau belum misalnya gitu? Udah sih, udah yakin. Terus? Karena sholat juga kan. Oh, gitu mintanya ya? kan sholat. Mintanya sama Tuhan. Jadi oke, itu jodoh dideketin. Dan artinya pada saat itu dirimu cinta? Iya. Nah, kalau Ella sendiri mengartikan cinta apa? Apa ya? Cinta itu ya bagi aku ya, kalau cinta itu ya apa ya, susah ya diomongin ya. Yang penting satu sama lain percaya, saling menjaga perasaan masing-masing. Kalau aku sih saling percaya, ya gitulah. Seperti itu sih kalau aku, menurutku. Jadi nggak ada jujur gitu, nggak ada yang sembunyi-sembunyi gitu. Karena kalau sudah satu nggak jujur, akan selamanya itu akan nggak jujur. Iya, betul. Benar. Satunya nggak percaya, akan selamanya kamu nggak akan percaya. Ya rumah tangga yang nggak nyampe 1 tahun udah berantakan kalau nggak percaya. Intinya saling ya. Kalau saling membantu, kayaknya istri nggak perlu membantu suami ya, tapi membantu semangat aja. Iya. Kalau menurut aku ya, kalau menurut orang ya mungkin beda ya, Bang. Kalau menurut aku sih istri bantunya support aja sih. Ya, nah, memang. di pernikahan pertama termasuk smooth gak perjalanannya nih? Iya, smooth juga sih. Maksudnya smooth tuh nggak ada ini situasi-situasi yang mungkin? Ya beda sih, beda. Bedanya maksudnya gimana? Ya ngenakin, kayaknya nggak enak deh kali ya. Nggak usah deh kali itu. Maksudnya gimana tuh? Enakan yang sekarang aja deh. Jangan sampai tahu kan. Jangan satu aja. Iya, maksudnya itu situasinya pasti kan ada satu situasi-situasi yang ini kan ya, yang mungkin nggak sesuai harapan atau apa gitu. Enggak sih, kayaknya sesuai sih harapan. Sampai sekarang, sampai meninggal kan? Sampai meninggal kan, 19 tahun.
Sesuai sih insya Allah. Itu 19 tahun maksudnya Perkawinan. pernikahannya 19 tahun. Oke. Suami meninggal. Ya udahlah jadi sendiri. Nah, itu pernikahan kan setahu saya Mbak pernikahan itu kan sebelumnya tidak ada pernikahan lain. Kayaknya nggak ada deh. Kok kayaknya? Kayak nggak yakin gitu. Mbak itu aja. Nggak mau aja. cerita kayaknya. Iya nih nggak mau cerita nih. Enggak ini Ini sih, malu. yang pertama ini dan terakhir ya ini. Oh gitu. Jadi apa Selebihnya Kak Ella yang tahu. Iya, pokoknya yang pokoknya ini yang pertama dan terakhir sampai meninggal gitu kita tungguin kan. Anak berapa Kak Ella? 2. 2. Dua itu dari Iya ya, yang suamiku ini yang Oke. meninggal ini. Nah itu 19 tahun pernikahan bisa gak menggantikan situasi-situasi yang boleh dibilang kan Mbak nggak dapat figur ayah nih, ya kan? Dia bisa gak mengisi situasi itu? Kayaknya kalau untuk sosok figur ayah sudah nggak aku butuhin lagi sih sebenarnya. Sekarang yang aku butuhin sosok suami. Jadi rindu aja gitu yang biasa begini, biasa yang hari ini gini, biasa jam Bareng-bareng segini. gitu ya. Tapi kalau sosok ayah tuh aku udah nggak peduli lagi sih bagi aku. Ya bagi aku ayah itu ya udah deh gitu, lu bapak gue yang lahirin gue gitu aja sih bagi aku. Jadi emang nggak ada rasa Sembuh sendiri akhirnya ya, mungkin by the karena time terlalu gitu kali banyak ya. terluka ya, banyak terluka. Banyak terluka karena bapak. Beda berapa kan. tahun Kakak berarti kalau misalkan sama yang suami yang ini? Almarhum. 15 tahun. Oh, Lumayan, juga ya. menjauh. 15 tahun. Ya itulah. Karena 15 butuh tahun. figur itu ya, jadi kelihatannya lebih ngayomin. Itu sih. Itu memang dikenalin atau kenal sendiri waktu itu Mbak? Kenal sendiri sih nggak sengaja sebenarnya. Nggak sengaja tuh gimana tuh? Coba Iya, ceritain. kenal coba. aja nggak sengaja aja kita. Biasalah anak Bukan muda. dikenalin. Bukan. Dia kebetulan ada tugas di Lampung, ya kenalnya di Lampung. Aku Udah juga meninggal kan, berapa lama berarti? baru bulan 1 kemarin. Oh Tahun ini ya? Tahun ini tanggal 16. Oh baru ya. Terus nggak ada keinginan untuk kayak nikah lagi atau? Ada sih. Ada. Cuman ya jodohnya belum kesini, belum mampir ke aku. Mungkin mampirnya ke orang dulu kali kan. Kata Tuhan kasih ke orang dulu deh, jangan ke kamu dulu kata dia. Kamu ke terakhir gitu ya? Kamu terakhir, nanti saya kasih yang paling terbaik. Oh iya yang tepat. Paling tepat, yang paling. Proses ketika mau berpisah ada gak sih feeling sebagai istri misalnya kan orang yang kalau sudah terlalu dekat kayak gitu kan saking cintanya kadang-kadang firasatnya tuh kuat ya. Nah perpisahan itu kan kalau yang selamanya gini biasanya istri dikasih feel gitu. Ceritanya gimana tuh kalau kayak gitu? Malah nggak ada sebenarnya. Nggak ada sama sekali. Cuman jadi si suami kan harus berangkat ke Malaysia, ada kerjaan. Biasanya kita tiap bulan tuh emang pulang karena kerjaan juga di sana ada, biasa 2 minggu 3 minggu ya kan. Jadi feelingnya cuma gini aja sih aku, Pah sekali-sekali bisa nggak aku nggak bareng papa ikut gitu. Kan suami kan nggak bisa kalau nggak tanpa aku. Kok gitu katanya. Kasihan anak-anak ditinggal terus. Kita di Indonesia cuma seminggu 10 hari, kita lama di Malaysia. Anak-anak nggak kekontrol nanti, nggak ada sosok kita berdua. Ya udah deh. Jadi aku dulu ya berangkat. Udah kamu berangkat dulu. Udah. Itu udah sebulan lebih tuh suami. Aku nyusulnya pas Desember karena anak libur. Oh. Kita nyusul tuh bertiga. Udah nggak ada. Biasa aja sih, nggak ada sakit, nggak ada apa suami. Nggak ada sakit. Cuman malam itu memang dia bercanda aja sama anaknya. Biasanya kan dia masuk di kamar tuh batas pintu ngapain gitu kan. Karena aku, mama tolong ambilin obat, minta siapin obat, biasanya gitu. Udah dia manggil tuh mah obat gitu kan. Udah nanti dia kerja lagi gitu kan. Udah nggak ada pikiran, tapi tumben tuh dia masuk dan bercandaan sama anak-anak. Bercandain yang kecil kan. Yang kecil kan mau pulang karena kan mau masuk sekolah tuh Januari. Pak adik pulang duluan ya, iya. Terus si abang suruh nganter. Cuman si bapaknya ini nanti aja dia, jangan hari ini ngomongin hari Selasa. Besok aja Rabu kata bapaknya. Oh yaudah nurut si anak-anak ini gitu kan. Terus si bapaknya ini nggak tahu kenapa cuman ngomong, mah bisa nggak bilang sama abang nggak usah pulang kata dia. Emang kenapa Pak? Temenin papa, papa sendirian loh, kerja di kantor itu nggak enak kata dia kan.
Yaudah nanti aku ngomongin sama abang gitu. Cuman kalau adik dilepasin nanti adiknya hilang, karena adik itu nggak sepinter abang, dia masih anak-anak banget walaupun SMA kelas 2 tapi memang masih anak-anak, masih bocah banget. Kalau abangnya kan berani nanya, kalau adiknya kan mau nanya itu dia takut. Iya, iya. Yaudah atau enggak gini aja, antar adik udahnya pulang lagi besok gitu katanya. Cuma itu aja feelingnya sebenarnya, udahnya nggak ada lagi tuh tumben gitu. Nggak taunya besoknya malamnya bapaknya stroke kena. Itu belum pulang tuh anak-anak karena jadi Rabu malam itu kenanya, Selasa malam. Tiba-tiba itu feelingnya itu anaknya nggak boleh pulang di hari Selasa, ternyata malam Rabu itu dia jatuh. Kalau nggak itu dia nggak anak-anaknya. Oh karena jatuh ya? Jatuh nggak jatuh sebenarnya dia sholat, itu habis sholat. Oh oke. Sholat jadi nggak ketahuan. Dia tidur sama yang tua kan sama anakku. Anak itu lari ke kamarku. Udah kita karena kan benar sih kata orang kalau orang stroke itu kan nggak boleh diangkat, kita kan nggak tahu. Iya benar. Iya, Aku kan taunya belajarnya, maksudnya taunya kalau jantung, darah tinggi gitu kan, gula gitu kan. Kalau stroke ini kan kita nggak pernah karena nggak tahu kalau suami itu punya stroke. Jadi dengan mudahnya aja aku angkat karena aku inget semua tuh. Ternyata kalau stroke itu nggak boleh diangkat. Jadi didiemin aja gitu dia. Didiemin aja. Posisi seperti itu. Sampai ke ambulan tuh datang sebenarnya, jangan disentuh. Karena atau lebih posisi ditusuk tahu sih ya katanya kan. pakai jarum Supaya biar ngalir. sumbatan itu supaya keluar ya? sumbatannya keluar. Ya kita kan, aku Iya, nggak refleks tahu ya, itu. nggak tahu. Aku taunya Ya udah panik susah ya. panik, kita udah keringet dingin gitu. Udah sih batas itu aja. Nggak ada pilih, sebenarnya cuma itu aja, cuman dia Itu bercanda langsung nggak mana. ada atau Enggak, sempat dirawat? seminggu dulu 2 kali operasi. Oh, sempat sempat dioperasi ya? Operasi 2 kali. Seminggu 2 kali? Enggak, dalam seminggu itu 2 kali. Kan Operasi? tadinya operasi dari sini selamat. Ya. Terus kata dokter ternyata besok paginya diperiksa di kepala lagi, pecah. Jadi operasi lagi, buka tempurung. Jadi dalam seminggu 2 kali 2 operasi. kali operasi. Sehat tuh kata dokter, oke, dia udah ini, ternyata sehat tuh hanya mau ketemu kita kan, ketemu keluarga di Malaysia. Tapi biasanya orang memang kalau Iya, itu ada itu waktunya, disehat, benar. dia sehat Disehatin dulu. Nggak taunya besok ke drop. Betul. Udah nggak bangun lagi, jadi nggak ketemu kita lagi. Ketemunya tuh terakhir sore aja. Karena kan dia di ruang Jadi pas nggak ada khusus nggak kan. ada yang nemenin, maksudnya? Enggak, kan memang di Ruang ICU ya? ruang ICU kan nggak Dia boleh nggak boleh temenin. temenin iya, emang. Hanya perawat Oh, aja. itu di Di ruang Malaysia kan ICU. malah lebih ketat kan. Kalau kita kan masih tolong suster. Iya. Masih bisa kan? Oh itu berarti kondisi seminggu di ruang ICU. Iya. Oh. Kalau kita kan bisa di sini ngerayu. Kalau di sana Iya. enggak, no. Iya. Emang nggak bisa banget. Iya sih, kalau di ruang ICU emang iya. Sebentar suster, tengok sebentar aja suami saya. Sebentar aja ya bu, karena ketemu susternya enak ya. Kalau di sana kan nggak boleh. Nggak boleh. Susah rasanya. Jadi memang gitulah. Nah jadi di situ memang pas terakhir juga nggak ada yang nemenin berarti ya? Nggak ada. Emang dia udah drop. Jadi dokter yang kumpul nih keluarga besar tuh kumpul ngomongin ya itu. Ternyata dia udah nggak bisa bangun, oksigennya tuh udah berapa persen. Saturasinya ya? Menurun ya. Terus detak itunya udah nggak ada Menurun. lagi. Jadi hanya dilepas udah. Tapi kita nggak melepas dulu karena kita masih berusaha. Coba. Tapi udah lama-lama habis udah. Tapi kalau kayak gini kan udah ditinggal nih ya. Terus kayak masih pengen lagi nggak cari yang lebih tua, mungkin yang figurnya masih ayah, atau ya udah seketemunya, Ya, secocoknya gitu. secocoknya. Oh, nggak ada Kasih Tuhan standar lah. untuk kayak lebih tua nih karena Kayaknya fatherless nggak gitu. mau lagi deh tua. Capek. Lebih cerewet, lebih posesif. Oh ya pastilah. Jauh gitu lebih ya. mudanya kan 15 tahun loh. 15 Kayaknya tahun cari yang tuh jauh. seumuran aja deh. Cari yang Cari seumuran. seumuran. Berantem Ya, dong nanti. Walaupun tua Seumuran. beda setahun 2 tahun kayaknya Iya, lebih ini ya. setahun 2 Kayaknya tahun. kalau beda jauh-jauh udah deh capek Tuhan, bisa nggak aku jangan yang tua lagi. Oh gitu ya. Jadi sekarang malah harapannya nggak terlalu Harapannya yang jauh. seumuran lah. Seumuran. Seumuran. Kalaupun akhirnya jauh berapa? Di 2 tahun aja lah, nggak usah 2 tahun. banyak-banyak. 2 tahun. 2 tahun seumuran emang. Ya habis gimana? Emang capek loh sama orang yang lebih tua itu, bukan enak. Lebih susah sebenarnya karena Overthinking ya? Lebih posesif, lebih minta perhatian tuh lebih. Pokoknya semuanya lebih. Lebih insecure gak sih? Lebih insecure biasanya karena dia merasa dia udah jauh lebih tua kan. Iya, Kitanya masih Takut muda. diambil. Itu tadi gue bilang cemburuannya tuh kenceng. Iya. Istri gue masih muda nih, nanti kesana ada yang suka gitu-gitu Bener. biasanya kan Iya. gitu. Bener-bener.
Sebenarnya lebih cemburu itu lebih. Iya benar. Pokoknya kalau saya ngangkat merasakan telepon, karena saya beda 13 tahun. Hampir sama tuh. Hampir sama. Iya. angkat telepon telat. Teleponnya Langsung di mana? overthinking. Iya, teleponnya itu di mana? Iya kan aku lagi masak, kita ke kamar mandi, cuman kita kan apalagi ibu ya, kalau ibu kan banyak kemana-mananya gitu di rumah ngurusin ini itu ke belakang tuh bawa belakang, jangan sampai tertinggal di depan kalau pas dia lagi ngantor. Itu marahnya itu, aduh Tuhanku. Itu cuma gara-gara nggak ngangkat. Nggak ngangkat. Oke. Telepon ulang, ntar dia nelponin mbak-mbaknya di rumah, nelponin anaknya, mama kamu kemana ngangkat telepon? Mulai si anaknya, si mbak turun. Tanya supir mana? Di depan. Plus minus lah ya. Iya. Karena supir laki-laki kan. Supir di mana? Di depan. Udah deh jangan capek. Capek ya. Capeknya karena insecure-nya tadi kan. Gitu. Capek. Semoga didoakan dapat yang seumur ya. Iya, amin. Amin. Gitu. Selain bicara tentang usia, apalagi harapan yang mungkin kalau bisa sih jangan yang begini deh, jangan apa gitu. Nggak ada, cuman umur aja. Umur aja sih sebenarnya. Tapi kan kalau karakter tuh insecure dan tidak nyaman itu kadang-kadang tidak milik yang lebih tua juga loh, kadang-kadang. Iya memang sih. Ya kan, kadang-kadang yang seusia atau lebih tua sedikit pun kadang-kadang kalau lagi insecure aja tuh. Iya sebenarnya sih. Ya kan? Anak-anak sekarang lebih bucin kan. Ya, makanya. Tapi dirimu sama almarhum memang nggak bucin atau bucin? Iya kita tipenya apa ya? Kak Ella nih tipenya bucinan atau enggak gitu? Kayaknya enggak ya. Bucinan sih sebenarnya ya kalau anak sekarang ya romantis gitu kan. Yang suami kaku kan. Ya kita lah yang maju. Nah kalau dari suami sama Kak Ella bucinan mana? Suami sih. Aku juga bucin. Sekarang gimana kalau sama-sama bucin gimana dong? Kan bingung kitanya. Jadi kita harus ngalah dong. Ya kan jadi kita nih yang harus jadi perannya yang jadi laki ya. Yang laki agak jadi dominan maksudnya. Iya jadinya begitu. Yang laki kan kaku. Ya kita lah yang beda 15 maju. Tahun sih lumayan ya. Iya, gimana dong? Ya, jadi ini sekarang lagi coba gimana yang ya kalaupun ada lebih tua dikit lah ya. Iya. Jangan yang muda-muda lah capek. Oh ya tertarik dengan yang muda mungkin. Enggak kayaknya. Enggak susah ya? kayaknya. Atau ada nggak yang mendekati gitu yang masih Ya di bawah ada sih umur yang gitu? dekatnya malah muda-muda kan capek kita ngurusinnya. Emang yang muda-muda sekarang ya doyan tante-tante ya? Oh, iya, Banyak heran kan yang banget lebih deh. muda ya? Iya, heran banget tuh. Kenapa sih dek kamu orang baru suka yang muda-muda? Coba pertanyaanku. Iya, doyan banget tuh tante-tante Heran ya deh. kan? Duit nggak ada gue, ya kan? Duit gak ada. Iya. Apa yang mau diperoleh cuma gue kagak ada duit kan? Kalau kenal sama cowok muda gitu. Kalau mau target cari duit jangan sama gue gitu, cari orang lain Kayak gitu. Gue muda gak tuh punya kayak duit. masih mau coba explore atau Kali apa ya dengan yang mereka ya. seumur ini gimana nih gitu Sebenarnya kali ya? ya kalau yang laki-laki tuh nggak jauh-jauh sih sebenarnya tujuannya satu. Iya, Kalau benar. dapet ya apa sih yang tujuan perempuan? Iya, benar, Yang dicari benar. laki tuh. Iya benar-benar. Kalau yang namanya Apaan kayak itu yang dituju apaan emang? ya udahlah perempuan. Udah dapat pergi, belum dapat pergi juga iya, gimana enggak, sih? kalau belum dapat. Selagi kan kalau cowok itu selagi belum dapat apa yang dia mau kan kadang Iya, betul. masih Kejar terus gitu. kejar pura-pura dia pura-pura apa. Ada sih 10-1 orang kayak yang benar-benar yang benar-benar serius Tapi kan itu. memang laki-laki itu hunter ya sebenarnya. Tapi ya kita tahu ya dia tuh hunternya kemana gitu. Kayaknya maka aku bilang kalau laki-laki gitu umur gue udah sekian, bekam orang baru berenang gue udah nyampe di ujung. Kayaknya salah target deh kalau gue. Bener-bener. Aku kan udah tahu nih, oh ini kayaknya nanti dulu deh, kayak berenang sampai Yang kejar sekarang gue. deketin yang paling muda umur berapa? Pengalaman, gak apa-apa berbagi aja. Ih, nggak tahu. Kan gak di spill umur aja loh, spill umur. Umurnya doang. Spill umur. Apa ya? Kayaknya Pernah dideketin umur berapa, beda berapa gitu. bedanya jauh-jauh sebenarnya. Iya Berapa berapa coba? tuh? Jauh tuh berapa? Aku juga ada, maksudnya mau tahu gitu. Iya berapa tahun coba? Ada yang 35. Oh 35. Ada yang Maksudnya beda 40. 35? Enggak, Oh. maksudnya ada yang 40, ada yang 37. Enggak itu bedanya Nggak, sama bedanya mbaknya maksudnya. berapa? Maksudnya sama aku bedanya berapa tahun tuh kalau 35? Nggak Ya aku tahu. gak tahu umurnya Kak Aku Ella. Iya. 47, 46. Oh jadi kalau berarti 40 aja 10 6 tahun. tahun. Kalau Pokoknya 35 8 tahunan Iya ya. pokoknya ada. 10 tahun pergi. Tapi emang bener sih. Gue mau carinya Gua juga gak mau yang gitu. muda-muda. Kenapa Tuhan kasih yang deket-deketin gue yang gitu ya? Heran deh ya Tuhan, bisa gak? Kita mau dibuang malah ngemong. Nah, tapi anak-anak sekarang pinter loh, Iya. sumpah. pinter gimana nih? Kayaknya ngalahin orang zaman dulu deh. Masih muda Cowok-cowok itu tapi udah dewasa banget. Bang bener gitu. aja. Gila kayaknya kita yang tua ini jadi gini. Ya
pinter banget ya anak sekarang, belajar di mana ya? Mau dong Hati-hati ilmunya lo gitu nanti ya. jatuh hati sama yang lebih muda malahan. Iya biasanya kalau nyindar-nyindar malah Iya, dapetnya biasanya begitu. gitu loh. Nggak tahu dah. Ya aku bingung Hati-hati. kadang bingung kok beda dengan yang seumuran gue. Kalau seumuran kita zaman umuran gue sekarang tuh kayaknya kalau pacaran selayaknya pacaran ya. Sekarang ini anak umur 30, 35 pinter banget ya. Contohnya pinter gimana? Ya kalau ngerayu gitu-gitu, Oh, ya Allah ya ngerayu. Tuhannya Robi, lu belajar di mana sih Dek gitu ya kadang. Tapi yang lu ladenin ini udah berenang udah nyampe di tepian, udah capek nggak butuh rayuan lu. Tapi gitu kayaknya kan. masuk tahun 2020 ini tante-tante lagi naik daun. Kayaknya lagi janda-janda naik daun deh. Tante-tante lagi naik daun loh. Iya, kayaknya janda-janda dan istri orang lagi naik daun deh. Istri orang? Iya bener, kayaknya bener nggak sih istri orang kayaknya? Istri orang tuh maksudnya gimana? Ada yang suka sama istri orang Iya itu? itu kebanyakan gitu deh. Mereka malah janda kalah deh sama istri orang. Masa istri orang Tantangan. mungkin istri orangnya lebih berani Enggak, kali ya? tantangan bagi mereka. Oh, challenge Kayaknya ya. lebih enak challenge gitu ya. Ada trigger Challenge ya. yang gimana gitu kayak Tantangannya ya. ngumpet-ngumpet atau apa ya? Iya kayaknya. Ada adrenalinnya Ya gitu mungkin ya. berpacu gitu. Ya. Berpacu lagi. Biasanya itu Kalau janda pelakor ya, sekarang istri orang ya. Nah, kalau janda kan emang nggak ada yang ditantangin ya, orang dia hidupnya sendiri kan. Nah kalau istri orang, karena ada lakinya gitu kan. Tetep aja gitu tetep ya. aja. Kayaknya tantangan bagi mereka anak-anak sekarang. Pernah pengalaman juga? Nggak Mungkin. pernah sih, alhamdulillah 19 Nah tahun. waktu 19 tahun tuh nggak pernah ada Nggak, yang nggak. naksir gitu? Ada sih, cuman Ada ya kan? karena aku berprinsip aku punya suami. Punya suami gitu. Pokoknya ya kita memang harus benar di ini kita. Track track. yang benar. Karena aku bilang anak sekarang dengan anak zamannya kita itu bener-bener yang ya istri jadi istri banget. Kalau anak sekarang kan rayu dikit sih bisa tuh dihilangin lakinya. Apalagi kalau hartanya udah nggak ada ya. Tapi kalau didikan zamannya aku kayaknya kalau istri itu emang harus di rumah. Harus di rumah kan. Iya. Memang harus Iya, bisa melayani masih suami. zaman kayak dulu ya sebenarnya Bener-bener pemikiran. doktorinnya tuh lebih bagus zaman dulu sih daripada Iya, sekarang. iya. Sekarang ini aku bilang mental anak-anak sekarang kan kalau udah hartanya biasanya suami sakit ditinggalin ya kan. Karena mikirnya udah bukan mikirin. Emang udah beda banget sih. Udah beda pemikiran itu gue butuh gitu laki gue sakit itu udah pemikiran mereka udah kayak yang ku belajarin anak-anak sekarang ya ibu rumah tangga sekarang ya mikirnya kayaknya ke situ deh. Beda sama Jadi kita kayak dulu. status sekarang udah nggak penting gak sih? Cuma istri orang, janda, apa Kayaknya segala itu macam deh. ya? Kayak sekarang pokoknya gue suka ya udah terserah status lo apa gitu gak sih sekarang? Tapi kayaknya iya deh. Tapi kalau janda kayaknya ngambil laki orang kayaknya gak mikir deh. Yang banyak kan ngambil laki orang tuh mana gadis kan? Oh gitu ya? Yang aku perhatiin sih. Perhatiannya dari Mbak Ella Aku gitu sih ya? yang kulihat pelakornya apa? Surveinya Masih ya. muda gitu. Pelakornya apa? Masih gadis gitu kan, umur 25. Ya Tapi iya emang kan? iya sih, Bener sekarang nggak? pendatang baru itu lebih menyeramkan. Nah, coba kan Agak-agak nggak ada takut yang ya. siapa janda nggak ada, malah janda kan dikawinin dengan secara yang baik-baik malah. Karena udah mungkin udah capek dengan pengalaman dia ya, dia punya pengalaman seperti ini, dia kan nggak mau gagal lagi Betul gitu sih, kan. sebenarnya itu sih. Kalau gadis itu kan mungkin dia masih explore, masih pengen tahu. Sebenarnya duit sih intinya. Iya. Intinya uang aja, mereka butuh uang. Enggak, janda juga butuh uang. Kalau janda, makanya gue bilang janda kegatelan tuh kayaknya agak-agak mikir ya, agak-agak langka lah. Nah seru nih, dari tadi kan malu-malu ya, sekarang ngomongnya udah Udah lepas nih. udah lepas Iya, kayaknya nih. iya deh, Mesti kayak dipancing enakan. kayaknya. Nggak ada yang mau direnov ini ceritanya. Ayo biarin aja. Masa aku gini lah pelajaran tuh buat maksudnya anak gitu ya. Kayaknya dia nggak mau dikorek dengan masalahnya dia lebih ke yang random aja ya, di janda gitu ya. Janda. Istri orang gitu, Istri lebih orang. mau speak up loh. Janganlah. Tapi Jadi- kalau pesan aku sih, kalau emang udah jadi pelakor yang terbaik, yang Hah, bagus. maksudnya pelakor terbaik gimana tuh? Maksudnya gini loh mas, Apa lagi nih pelakor terbaik? maksudku gini loh. Ada maksudku- awards-nya loh iya. nanti. Maksudku kalau kalian udah mengambil Jalan suami gitu. orang Oh, gitu suami loh. orang. Maksudku janganlah kalian jahatin istri yang pertama Oh, dan anak-anak. maksudnya Iya, Karena iya, aku iya. pengalaman ibu tiri ya. Ini kan pengalaman ibu tiri. Iya, iya. iya. Ada sangkut pautnya Nah, ya. aku pengalaman ibu tiri ya. Iya benar-benar. Tapi kan ibu tiri bukan pelakor ya, karena Udah selesai, selesai. Tapi alangkah baiknya kalian-kalian yang di luar sana udah jadi pelakor, baik-baiklah jaga istri tua itu. Janganlah mau harta diambil deh gitu. Janganlah kalian zaman sekarang pergi kemana? Intinya akur kali ya Akur sama gitu. yang pertama lah ya. Kalau akur gitu. mungkin agak sulit ya mereka.
Tapi maksudku kalau suami mau pulang ke istri pertama yang mau dikasih gitu loh, izinin. Iya. Kan mereka punya istri juga Jangan dan belum terlalu dicerai. memiliki gitu kan, Kak. Tapi pelakor sekarang kan memiliki. Bangga kayaknya ya harus jadi pelakor. Tuh, Malah kayaknya gitu. lebih kayaan yang pelakor Nah. daripada istri pertama. Benar ya. Jadi itu pesan untuk pelakor sih Tapi sebenarnya. Mbak Ella sebagai perempuan ya, membuka opsi gak menjadi istri kedua misalnya? Istri kedua, Pernah terbesit nggak mungkin? Enggak. Jadi gitu. bisa membuka opsi itu gak? bisa sih orang gue istri kedua. Hah? Kan gue istri kedua. Tapi Kemarin. aku fine sama istri pertama. Oke, kita sama keluarga besar nggak masalah. Maksudku contoh lah gitu loh. Jangan kita memang semua Oh sekarang jadi gini, yang ini nih istri Berarti kedua. pengalaman dan mengalami dong. oke. Ya kan? maksudku gini loh. Sedang gua kalau cerita kayak gini biasa pelakor depan tuh belajar gitu maksudnya. Aku kadang-kadang kesal. Kadang-kadang kita ngeliat gimana yang istri tua menangis gitu kan. Maksud aku kasihan loh anak-anaknya. Iya. Udah jadi pelakor tuh jangan jahat-jahat banget gitu loh. Oh. Jadi opsi Aku itu paling benci sama perempuan gitu, sumpah. Rasanya pengen kalau ketemu gue lemparin pakai apa gitu ya. jadi memang ini terjadinya jadi istri kedua. Iya, karena aku istri kedua. Dan akur sama istri pertama. Alhamdulillah. Kita fun sampai sekarang. Karena si Kak Ella ini pengalaman ya. Karena Jadi aku punya ibu pernah tiri. jadi anak jadi gini, kan dari pengalaman ibu tiri. aku punya ibu tiri. Iya. Ibu tiri yang jahatnya minta ampun, menjauhi aku kita sebagai anak kandung ya sama bapak tuh bapaknya, jauhin. ya. Jauhinnya itu dengan ilmu hitam sekalian gitu kan ya mungkin ya zaman dulu kan Oh, paling oke, kenceng oke, ya. oke. Sekarang gue masih kayaknya gitu-gitulah. Udahlah gak usah munafik lah jadi manusia pasti deh mereka cari-cari kemana-mana supaya suamiku tuh supaya aku nurut supaya suami tuh Pokoknya uangnya banyak gitu ngelupain kan. keluarga lain. Intinya pasti fokus sama begitu. si pelakor ibarat Udah, istri kedua yang gitu ya. nonton nih kalau penonton gak usah menapik lah kalian pelakor pasti kalian nyari-nyari orang kemana-mana kan untuk supaya biar laki gue itu sama gue aja jangan ngasih ke meninggalin. istri pertama Iya. jangan munafik jawab omongan gue pasti iya Oh gitu ya. pasti gak usah enggak mungkin gak ada cerita itu aja sih pengalaman gue. Jadi pas jadi istri kedua memang pokoknya Mbak ngejaga banget supaya jangan sampai mengganggu yang Iya pertama. kita nggak boleh karena gini siapa Dan sih dia juga baik sama Mbak ya? iya siapa sih yang mau jadi istri kedua itu nggak akan ada. Iya. Oke. Di mana-mana kita kalau bisa yang jadi pertama ya. Nah, tidak akan nggak ada. Siapa yang mau? Nggak ada dunia ini. Cuman kalau udah Tuhan kayak aku nih, kita suami jujur punya suami punya istri ya kan punya istri. Kita udah berusaha jauh nih. Oke. Tapi kalau emang Tuhan masih Jodoh mendekati ya, kita udah jodoh. Gak bisa Aku itu kemana-mana tuh. sholat sampai ya Allah jauhin. Aku mau jauhin. Aku nggak mau karena aku kan pengalaman aku punya ibu tiri yang sangat-sangat itu, aku nggak mau, aku takutnya nggak kuat gitu, nggak kuatnya nanti aku tiba-tiba setan lewat, aku jahat ya. Jangan munafik kita manusianya ada sisi jahatnya loh. Oh iya Sebenarnya ada. benar-benar. Nggak ada sisi baik itu ada jadi imbang. Iya. Cuman gimana kita menyingkapinya, terus gimana kita ngekat jahat ini jangan sampai Lebih dominasi ya. Iya, ke brainwash dari jahatnya. Makanya belajar dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadinya ibu tiri jahat. Kalau jahat hasilnya apa? Kita cuman karena gini, anak kalau dijahatin sama ibu tiri, nangis, tangisan itulah yang akan menjawab sumpahnya kita, doanya kita sama Tuhan. Itu akan terkabul. Kayak dizolimi gitu. Jangan ya. sampai anak-anak aku yang di sana itu nyumpahin aku. Gitu kan. Iya. Nah, aku nggak akan karena lambat itu akan terjadi kalau sampai meneteskan air mata seorang anak minta sama Tuhan. Kelar Itu tuh. kelar. Karena ya. kita terjolimi ya. Iya. Kelar. Kayak aku kelar. Memang sih saat itu kita minta nggak akan dikasih Tuhan seketika itu bapak emak kita hancur gitu ibu tiri. Ada waktu daninya. Ada waktu. Iya, semua tentang waktu aja sih. Tuhan tuh kan kita kan ngantri doa sama Tuhan tuh kan ngantri. Ngantri kan? Kapan dijawabnya gitu Nah, ya? kapan dijawabnya? Iya. Jawabnya mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun Iya. lagi, 20 tahun lagi. Tapi kan jawab, udah selesai. Jadi hai pelakor di luar itu minta tolonglah baik-baik kalian sama itu. Iya, benar-benar. Karena apa? Sekalinya nangis istri pertama atau anak itu habis kalian kelar. Karena apa? Kalian punya anak nanti suatu saat kalian akan punya anak, punya keturunan. Tuhan itu karma itu ada. Jadi akan berkaca sama kalian entah cucu kalian, entah keturunan kalian yang keberapa, ke satu, Apalagi kedua, kalau ketiga. udah sakit hati itu ada sumpah ya. Kalau udah sumpah itu lebih Jangan serem. sampai istri pertama atau anak meneteskan air mata aja.
udah kelar kalian. Air mata itulah yang akan ngejawab sumpah-sumpahnya seorang istri sama orang anak, sakitnya seorang anak. Nah aku enggak, alhamdulillah enggak. Jadi benar-benar terjalin dengan harmoni ya. Sampai sekarang kita fine sama anak-anak. Sama Ayu di sana pun fine. Jadi ketika misalnya ketemu nih sama yang pertama gitu. Kita pas satu rumah. Satu rumah? Iya. Hah? Di Malaysia itu biasa. Oh jadi istri pertama orang Malaysia. Oh. Kan ke suami orang Malaysia. Iya. Oh. Jadi kalau ke Malaysia Ya pulang satu ke rumah. Iya, sama. Gue kumpul. Kalau di sini kan disewain hotel. Maka aku bilang dilempar-lempar. Kan aku bilang dicoret-coret. Bukan media sosial. Nih gitu kan. Nah itu sebenarnya juga salah tuh satu. Maksudnya di ini ya di viralin ya. Sebenarnya itu salah. Aku gitu kadang-kadang kalau nonton suka kasihan. Kenapa? Hai perempuan, kalian punya anak. Itu media sosial itu akan nyangkutnya nanti kalian punya mantu. Iya. Maaf nih misalnya Nempel suami ya. Mbak nih kan, Mbak langsung pedulian aku nih karena aku ngambil suami Mbak nih misalnya kan. Itu kebuka nggak sampai kita punya anak. Kita udah metong nih ya di akhirat sana. Digital ya. Iya nggak Terus bisa. anak-anak ketemu yang seorang mertua yang benar-benar saklek yang menjaga. Terus lihat ya. Lihat. Nah, bisa nggak cari yang lain? Bubar, ya? Itu mbaknya dulu jadi pelakor. Kasihan nggak kalian sama anak? Makanya aku kadang-kadang, ini pelakor. Kadang-kadang kalian mikir nggak saat ini, ya kan? Karena emosi tuh. Kalian udah minta sama Tuhan aja deh. Akan dijawab kok sama Tuhan walaupun nanti lambat. Aku gitu aja. Jangan mau pakai video. Itu aku nggak suka. Ya itu mungkin cara mereka kesalahan mereka beda-beda ya. Iya. Tapi alangkah baiknya hormati, jagalah anak kalian, karena itu akan lebih ke berpikir panjang lah ya. Karena anak kalian tuh punya anak lagi nih, nanti anak kalian punya anak punya lagi. Itu sampai kapan pun makin maju kan media sosial. Kasihan gitu loh, ketemu yang calon mertua yang memang neng keraton misalnya, habis lah, udah cinta nih anak. Bibit bobot bebet banget ya. Kan? Susah kan? Kelar kasihan ya? Kan kelar dong. Ujung-ujungnya nangis ya kan? Nangis. Bener. Itu maksudku ya itu aku bilang maaf nih ya, bukannya kita menggurui, aku menggurui. Semua itu kan memang lain-lain menyingkapinya kan beda-beda, nggak semuanya sama. Aku juga nggak mau sih ngakimin orang, cuman pikirkanlah baik-baik keturunan kalian. Iya. Jadi sebagai pelakor kalau main di luar negeri sana jadi sosial, pergilah jauh-jauh kalian. Berarti mungkin mereka juga bingung kali ya dengan culture-nya kita ya. Maksudnya iya, itu suami kan sempat kalau gini. mereka kan sebetulnya kan biasa. Pernah tuh ya, suami yang kasus-kasus tuh aku baru kawin, tuh sampai dia bengong gini. Indonesia kenapa gitu ya, Mak? Kenapa? Itu sampai lempar-lempar begitu, kata dia. Sampai ribut-ribut. Jambak-jambakan. Itu tuh zamannya siapa ya? Adalah nggak perlu diomongin. Artis zamannya saya dulu. Banyak. Sampai gitu. Sampai ya zamannya. Sampai anak yang jambak yang ada juga. Yang artis yang sekarang ini kan yang peninggi dulu kan, itu kan zaman-zaman gitu yang lagi ribut-ributnya kan. Sampai bengong suamiku. Kayak gitu ya Indonesia ya. Dia baca baru kan. Ya itulah Indonesia. Sampai main pawang-pawang, kalau orang Malaysia kan pawang, dukun kalau kita. Iya. Astagfirullahaladzim. Itulah ya. Kalau Malaysia enggak deh kayak gitu. Jadi di sana udah biasa kali ya. Dapat izin dari istri pertama ya silakan. Tapi rata-rata orang Malaysia pasti ada istrinya kedua. Ada juga sih, nggak semuanya sebenarnya. Cuman mungkin berkaitan perlindungan juga kali ya, Mbak ya. Kalau di Malaysia beda kan perlindungan terhadap istri pertama, kedua ya. Yang aku tahu sih katanya kalau kata suami ngomong ya, ini kata suami lo ya, 4 itu disahin. Oh, jadi mereka dilindungi oleh negara tuh, empat-empatnya. Kayak kalau di sini kan kagak. Iya kan? Pasalnya mungkin beda kali undang-undangnya. Dan lebih dari 4 nggak dikasih izin. Ya urus sendiri aja gitu. Jadi kalau ada apa-apa pengaduan yang kelima yang nggak dianggap sama pemerintah. Oh, kalau lebih dari 4. Tapi itu ini mah kalau salah ya, kalau salah minta maaf, itu kata suami almarhum karena dia kan orang sana. Ya kita kan takut salah, nanti orang Malaysia ngejat gua lagi kan. Enggak bisa begitu. Namanya mama kan. Aku minta maaf dulu ya kan, itu kan kata suami aku dulu yang almarhum bicara. Kalau mau protes sama almarhum gue lah. Datang aja kuburannya gitu kan. Kayaklah ada yang mau ditanya nggak sama Mas Ferry? Apa yang nggak ada yang ditanya ya? Kita kasih kesempatan mengurangi waktu dan kerjaan dia katanya. Apa yang mau ditanya nggak ada Apa sih. random aja sih. Mungkin ada yang mau ditanya spesifikasi sama Mas Ferry gitu. Ya kalau Mas Ferry gimana tuh? Kalau seandainya nih kita nggak tahu ini terjadi nih, gimana coba? Apanya maksudnya? Apanya? Terjadi apaan? Terjadi nih tiba-tiba
kita kan nggak tahu ya, Iya, tiba-tiba iya, seneng sama orang gitu, mau gimana tuh? Gimana Iya gimana sih? Tahu Aku yang nggak nanya sih? nih, aku yang maksudnya nanya. gini loh. Kalau ada yang seneng sama Kak Ya Ella. maksudnya bukan, kan disuruh nanya ke ini nih, Bang Perin. Tanyanya tentang Kak Ella. Iya, tentang kayak tadi tentang gue. Oh gitu, katanya suruh nanya. Apa itu gue Aku salah, nanya, sorry. maksudnya Kak Ella mau nanya sesuatu ke Mas Ferry nggak tentang Kak Ella misalkan? Di Terawang Mbak. Iya. Terawang. Maksudnya tuh bisa dong, nikah jodoh lagi gua. nggak atau apa? Iya gitu. Jodoh gue gimana Bang? Kayak Raya nggak? Yang pasti kayak Raya ya, harus ya. Kalau saya tuh ngeliat Mbak Ella itu kan sebetulnya orangnya easy going. Jadi orangnya tuh nggak terlalu ribet sebetulnya. Cuman ya itu saklek ya kan. Iya, Kalau harus udah lah. AA gitu, Iya, kalau udah BB gitu nggak bisa dirubah tuh. Nah makanya harusnya memang tetap dapatnya yang kalau bisa emang egonya jangan ketinggian. Iya lemparin aja ke laut kalau ketinggian. Karena kalau ketinggian agak susah karena Mbak Ella orangnya Egonya memang tinggi. udah biasa jadi leader Iya. juga. Jagoan. Wonder Woman. Cuman sih feeling saya ini nggak lama nih. Merit untuk lagi dapet. maksudnya? Iya, dapat. Semoga aja aminin aja. Amin aja. Amin. Yang Oh, pasti kan namanya kita nggak tahu jodohnya ternyata itu terakhir. Yang penting kan matre, harus matre deh. Janda kan boleh Bukan, matre. itu bukan matre, itu kebutuhan. Iya, kebutuhan anak 2 dong, coy. Masih kuliah, jadi harus kayak Raya. Kalau nggak mau, kalian nggak usah. Sebenarnya si Kak Ella ini sebenarnya dibilang introvert banget nggak, dia kalau udah nyaman dengan Iya, aku dia, gitu. dia langsung keluar gitu. Wih, kalau ini Kalau nggak panjang dia bisa diem 1 hari gitu. sama gue nih. Ini Asik udah kalau ini ngebahas sudah dia Ini udah mulai di panas posisi nih. nyaman nih, di posisi nyaman nih. Capek ya. Kalau pertama-tama kan masih malu-malu Capek gitu. ya depannya. Kalau ngeladenin aku nggak biasa tapi kalau ngebahas pelakor, ih seneng banget gue. Lah kenapa seneng maksudnya? Iya maksudnya sih. ngasih arahan kepada pelakor itu jadi pelakor yang baik maksudku. Udah lu ngambil harta orang ya kan. Lu berjahat sama anaknya, ya Allah Tuhanku, lu pikir keturunan lu nanti kau jadi begitu gimana? Lu udah mati di akhir lu nangis lu. Kata Tuhan kan gini, tuh saya kasih tuh lihat tuh. Tuh kacanya kamu dulu yang nyiksa orang. Iya. Kita udah mati dong di akhirat tuh gini nangis doang kan tuh lihat. Gak bisa nolong. Jangan egois sekarang, bodoh amat. Enak sekarang kan gitu ya. yang Tapi penting kebanyakan enak pasti gitu. begitu sih ya. Ya terima aja Pada ajabnya deh. umumnya. Iya, iya. Nggak akan lama. Kayak emosi banget ya kalau ngomongin Kayaknya pelakor gitu. nih. Iya, karena gue nggak suka kalau pelakor jahat-jahat. Jadi pelakor yang baik gitu loh. Udah. Yang Kan enak. beradab ya. Sekarang gini, apapun juga laki-laki itu akan memberi kalian yang muda lebih. Udah Oh itu gitu aja. ya. Jadi waktu itu juga begitu dong. Apa? Ya sama dong. Harus menjaga, jangan kebablasan. Jaga. Dia udah di Gitu ya. comfort zone nih sekarang. Lucu juga ya lama-lama. Pertama-tama malu-malu Iya gitu. malu-malu, sekarang udah kebuka semua nih. Oh, gitu ya. Aduh, jangan. Jadi Berarti memang lebih cenderung tetap yang Tetap paling yang muda. Oh. Jadi jangan takut kalian. Makanya yang muda harus tahu diri juga tahu ya. diri gitu loh. Kalian itu udah dikasih lebih, pasti dikasih lebih. Nggak mungkin nggak dikasih lebih, pasti dikasih lebih. Apalagi istri tuanya yang kalem. Kalau istri tuanya udah kayak siluman juga sama, ya udah sekenceng-kencengnya lah kamu orang. Yang satu siluman apa, yang satu siluman apa gitu kan. Ya sekuat-kuatnya Bentrok kalian, ya? bentrok. Kan kalau yang dapatnya yang ibu rumah tangga yang bener-bener ibu rumah tangga kan kasihan. Iya. Kalau Iya, dapat yang nurut, ya kalau kan? dapatnya sama siluman ya beradu lah kalian gitu kan. Seneng gua malah gitu kan. Siapa yang kuat nih antara kalian siluman ya kan. Kalau yang udah kalem-kalem, nurut-nurut gitu ya, Iya, kalau tertindas yang- juga gitu. Kalau yang nurut tuh kalian kasihan kan. Yang anaknya udah mah sabar ibu kan kasihan ya. Padahal itu sebenarnya tekanan batin loh. Sebenarnya tuh ngerusak anak ujung jadi kan jangan salahin kalau anaknya aneh-aneh ya. Karena kan mental anak jadi ujungnya. Ya begitulah. Tapi ada gak sih Mbak? Mbak kan pasti banyak yang suka orang finalis Putri Indonesia juga. Terus ada yang menyukai Mbaknya sampai akhirnya melakukan magic gitu. Mau dapat keduanya gitu. Ada juga sih itu sebenarnya, cuman ya udahlah. Berasa nggak sih kalau di Nanti magic gitu? nanti orang nggak mau sama gue. Tapi berasa di magicin itu. Berasa. Apa yang yang Ya rasanya? orang mau dirasain. sama aku kan nggak mau. Oh, tiba-tiba Enggak, mau maksudnya sama dia. Ngerasanya apa gitu yang Ngerasa, dirasain? ngerasa ya kitanya, misalnya ya kitanya nurut aja gitu loh. Oh. Ya Bener. maksudnya nurutnya tuh yang kayak gimana? Ya kita nggak didengerin, apanya orang ngomong sama kita tuh nggak akan didengar.
Padahal kita ngasih tahu nih, jangan nama dia, jangan dia, nggak didengar, bodo amat. Oh bisa gitu ya? Merasa itu Pangeran Charles yang depan kita, atau Arjuna yang paling ganteng. Arjuna. Iya, nggak sepenting Nas. Oh jadi pernah ngalamin situasi itu ya? Berapa lama itu waktu? 5 tahun. 5 tahun? Iya. Maksudnya dalam guna-guna itu? Lama juga dong 5 tahun. Lama, pacarannya lama. Ini 5 konteks tahun. pacaran? Iya deh. Gitu. Iya ada. Sadar-sadarnya gimana tuh sadar-sadarnya tuh? Tak sengaja ketemu orang yang Bisa. memang kebetulan orang bisa ngelihat aku dia kasihan ya kan. Disuruh mandi ya kita nurut aja, maksudnya ya tante nih kita biar ini nih biar cantik lah gitu-gitu ya, dirayu lah ya. Oh gitu ya biar cantik, udah langsung Mandi. lambat laun kita hilang itu tanpa Itu mandi sengaja. berapa kali baru hilang? Mandi sekali aja di air garam. mandi Tapi air garamnya garam. dibacain mungkin ya sama Oh, yang oh bukan kayak ke laut atau apa gitu. enggak buang sial gitu, enggak ada kayaknya. Lebih bagus mandi air garam apapun juga. Ya mandi air garam sendiri sebenarnya bisa sih, itu kan buang energi Iya, negatif. baca aja ayat kursi berapa kali Iya. sebenarnya sih udah cukup. Nggak perlu ke internasional sih, nggak perlu. Soalnya baca aja Hilang tuh langsung. Pelan-pelan tuh hilang, kita lupa. Dengan sendiri kita lupa. Iya. Terus Dengan izin udah Allah nggak jadi udah- Arjuna lagi tuh Oh dia? nggak jadi, muntah-muntah. Jadi pangeran kodok ya. Kenapa gue bisa jadi begitu ya? Kok jadi bodoh begitu ya? Aduh masa muda gue habis sia-sia gitu jadi. Oh iya. That's good. Saking keselnya nih. Makin kesal ya gue. Secara ya kan. udah mulai keluar dia. Iya kayaknya. Oh jadi 5 tahun lama loh. Lama. Terus jadi kalau ada yang deketin juga Nggak nggak mau laku, tuh? ya nggak laku. Masih muda-muda yang deketinnya, cucu-cucu lagi kan. Cucu-cucu. Cucu-cucu aja Tapi kenapa tidak mau sama yang lebih muda? Alasannya apa? Kalau enggak, misalkan yang lebih muda ini dia bisa mengcover, dia bisa bertanggung jawab dengan anak-anak. Dia maksudnya udah settle dengan pekerjaannya dia dan tanggung ini jawabnya. ngomongin konteks yang sekarang. Iya sekarang ini kan kakak kan sendiri, terus tiba-tiba ada yang lebih muda nih deketin dengan posisi dia udah settle ya, finansial settle, kesiapan dia untuk berumah tangga settle gitu. Iya. Ya kita nggak ngomong lebih muda itu berapa tahun, tapi lebih muda di bawah kakak, gimana? Yang ku tanya, ya persetujuan orang tua dulu. Maksudnya? Kalau masih ada orang tua, ya lu harus izin dulu sama orang tua. Orang tuanya terima atau Apapun enggak? juga kan perkawinan harus izin orang tua kan. Iya. Kadang kenapa? Aku seorang ibu. Punya Tiba-tiba anakku cowok lu dua-dua. Tiba-tiba anakku nanti dapat yang sama Lebih bisanya tua. lebih tua. janda juga. Apakah kita bisa menerima dengan lapang Iya. dada? Pasti ada rasa. Iya. Nah, nggak Kok ada anak gue caritan. dapat janda Enggak gitu begitu kali ya. pasti. Nak bisa nggak cari yang seumuran? Pasti begitu. Jadi kalau mau yang aku tanya masih ada punya orang tua masih, tolong tanya sama orang tuanya. Bisa nggak terima saya? Kalau bisa mau berarti. Ya kalau bisa Lanjut. ya syukur, lanjut. Gas. Karena kan izin orang tua dulu. Ya. Apapun juga izin orang tua. Ya. Kalau orang Ridhonya ya, ya, ridhonya ridhonya orang kita tua cari kan ya. ridhonya rezeki kita sama anak-anak. Dan harus jujur, mama saya dapat janda misalnya anak 2 umurnya Iya, iya. sekian dan anaknya masih butuh uang sekolah. Apakah diterima? Kalau mamanya mencak-mencak, Benar. Iya. masa kita turusin? Iya. Sebelum terjadi bucin-bucin ini, udah pergilah kau jauh-jauh. Iya. Ya udah berarti kakak sistem gitu aja, kalau Iya, aku dideketin gitu sih. dideketin sama yang lebih muda, tanya dulu mak lu Iya, gitu. tanya dulu mak lu gitu kan. Iya benar juga Setuju sih. nggak mak bapak lu gitu. Support penting ya. Iya betul itu. Ya, jadi Sebenarnya izin dulu. dibalikin ke diri sendiri kalau Iya. sama anak kita Karena juga aku gitu punya ya. anak cowok dua-duanya lagi. Kalau sampai terjadi anak ke orang anakku, lagi ya kan, nah kalau anak cowok ya. makanya tiba-tiba dia senang sama yang udah janda, Iya. Tapi memang janda terdepan. iya enggak lu istri orang terdepan bukan janda, janda itu nomor 2. Istri orang. Kenapa sih bisa ngomong istri orang terdepan? Sekarang kayak heboh di media sosial istri orang terdepan, Siapa? tantangan. Masa? Ada adrenalinnya ya. Adrenalinnya. Gila-gila juga ya. Ih sekarang hati-hati istri orang, dipepet berondong kacau. Aduh. Ngeri juga ya. Itu mah mau duit kali. Ya iya, karena berondongnya. kenyamanan uang ya. Berondong-berondong tuh apa yang dicari kalau nggak uang? Oke Mbak Ella nih, ada pesan nggak? Pesan penutup lah nih. Pesan penutup. Jadi udah nggak usah nambah lagi. Udah kelamaan ntar ceritanya yang lain-lain apaan. Ya kan? Udah. Kenakan gue. Berarti lain Belum kali selesai. ceritanya pelakor ya. Oh boleh. Pesan penutupnya apa nih? Pesannya buat ya supaya ada harmoni lah, kayak misalnya kan Mbak Ella sendiri pernah mengalami situasi sebagai seorang yang kedua, tapi bisa membangun harmoni seperti itu gitu. Itu kan nggak gampang tuh. Apa kita perlu telepon?
Teleponan loh. Oh, telepon sama yang Iya, pertama. Gue batuk. Nanti aja ya. Iya. Kan itu emang maksudnya emang harusnya begitu sebenarnya. Iya, maksudnya Iya. tipsnya gimana Mbak? Maksudnya Tipsnya, pesannya tuh. Jadilah hati kalian tuh ya harus lurus dulu. Maksudnya ya terima kalian menikahi suami orang ya harus terima konsekuensinya. Dan kalian ya intinya kalian ya harus terima semua. Kalian menerima suami kalian dan menerima juga istri dan anak-anaknya. Niatnya tuh nggak boleh jahat lah ya. Intinya jangan jahat. Karena apapun juga kalian dikasih lebih kok. Apapun yang terjadi kalian dikasih lebih. Tapi posisinya nih kakak nih waktu kan nama istri pertama, istri kakak, istri kedua disamain atau ada perbedaan? Sama sih. Maksudnya kayak misalkan diberinya sama, Sama. ditreatnya sama. Karena gini, anak-anak semua dikasih. Semua, jadi kalau dapat istri pertama ya dapat juga anak-anak. Kita itu ya kalau dapat suami Jadi dapat adil rezeki, ya. dapat rezeki, kita pulang ke Malaysia itu belanja semua. Iya. Bawa satu keluarga. Oh gitu. Iya. Mbaknya juga ikut? Iya. 2. Semua Ya itulah yang dibikin satu bikin keluarga. perempuannya Makan, nyaman, jadi karena iya. treatnya sama. Iya, jadi kita gitu ya. makan semua. Nggak ada kesenjangan Iya, jadinya. betul. Gitu. Dan teman-temannya suami juga tahu. Saya yang di Jakarta, Ayu yang di Malaysia. Fine sama anak teman-teman almarhum. Iya. Jadi nggak ada yang Tapi ini kan tadi bilang pokoknya yang muda pasti biasanya lebih gitu. Tapi kan ada beberapa case yang muda juga ditelantarin juga ada. ya bego aja yang muda. Capek deh gue. Ya, berarti yang muda lu bego gitu loh. Lu gak gitu bisa ya? ngedapetin hati. Berarti bagi laki-laki lu sama aja dong dengan istri pertamanya. Mestinya harus belajar. Kurang kenapa bisa laki-laki itu menikah lagi, harus belajar. Kalian tanya apa kekurangannya. Oh mungkin apa. Nah kalian ambil. Oh berarti gue harus begini dong karena gini nggak perlu disebutin ya kan. Iya. Nah, kalian ambil belajar. Kalau kalian maunya happy cari poya-poya shopping segala macam, ya laki juga enak kali. Iya. Pikirnya ya yang pertama juga Mau gila duit shopping doang misalnya nih ya. gitu. Ya misalnya dia dapat laki-laki yang kaya raya nih, pejabat yang besar atau mungkin punya perusahaan 10 gitu kan. Yang tua juga hobinya belanja. Nggak pernah ngurusin di rumah, mungkin masak sekedar cepok telur, mungkin pembantu inem buatin si bapak misalnya cepok telur biasanya kan. Yang kedua kan udah keenakan dengan uang kayak gitu juga. Bapak tuh minta buatin telur ceplok maksudnya. Loh kawin aja lu pembantu. Ya ditinggalin ya wajar karena lu sama aja, pikir si laki-laki lah lu sama aja dengan bini gue juga yang segala belanja. Ngapain gue kawinin lu? Ya udah gue kasih lu duit, gue cari yang lain. Ya bego yang kedua. Nggak ada pewarisan banyak kan ujungnya. Oke, gitu ya intinya ya. Intinya gitu. Oke. Terima kasih Mbak Ella waktunya. Seru ya. Dan Jadi udahan ya? Udah. Capek ya? Kan aku masih banyak. Terima kasih loh nih waktunya, dan nanti kita mungkin ada episode kedua ya setelah Iya. nanti Mbak Boleh nikah seru. nih. Dia ya udah kan? nyaman dengan kita Iya, loh. ya Jadi kan? nggak malu-malu lagi gitu. Ya kan, jadi nanti kalau ada pas nikah dibawa pasangannya kita coba cek. Nggak usah. Nggak usah. Pelakor banyak, nanti diambil. Benar. Kalau sekarang Nggak usah intinya di-show off nggak ya usah laki-laki jadi itu. soal muka kita aja, suami kita tutupin karena apa? Bahaya pelakor banyak. Tapi kadang ya kalau kita begitu malah dipikirnya ih pasti sama pelakor. Padahal mas kita Ya, biarin untuk aja. safety Lebih diri kita baik- sendiri lebih baik kan. dibilangin begitu, Jadi daripada kita suami cuma kita diambil. intinya kita sama laki sendiri di spill ya. Nah, jangan Bukan di show, di spill. Jangan tutup pakai apa kayak Iya, gitu, spill stiker. tangannya doang. Iyalah gitu. Spill rambutnya doang. Gak apa-apa, aku malah nggak mau sih, karena jiwa pelakor meronta-ronta. Gila lu, misalnya kita pakai mobil mewah gitu kan, gila lu, jiwa pelakor dong, gila lu, uangnya banyak katanya kan. Nah lakinya kerja di mana, perusahaan mana, dia kejar. Gampang kan Nah, nyari-nyari. kita dulu. dengan bangganya Niat ngamelin banget laki. ya. Enggak gua, tutup pakai stiker. Kamu sama Oke. kayak aku. Ini nggak selesai kelihatannya. Oke. Capek ya kamu. Terima kasih ya Mbak Ella ya. Makasih. Oke, dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, di komen, di like, di share, dan nanti kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.